Halo Bolo, kali ini kita akan sedikit cerita tentang settingan karbu PWK Airstrike ya. Ukurannya 38 untuk Ninja RR New ini ya, aslinya ya. Untuk spek mesin ini udah porting harian touring ya, jadi lubang-lubangnya belum terlalu gede sebenarnya, soalnya masih keperluan untuk touring ya, jadi kita juga masih memerlukan torsi di putaran bawah, jadi ini portingannya harian touring enak lah gitu, belum yang khusus buat drag atau khusus ongkeannya, bukan. Oke, kita langsung saja ke bagian karbu. Jadi ngomong-ngomong, kita udah lama banget ya nggak bahas karbu. Terus videoku tentang karburator dulu juga sampai sekarang masih banyak yang lihat, masih banyak yang komen, alhamdulillah ya. Nah, untuk karbu PWK Airstrike 38 ini sebenarnya copotan di bengkel ya. Copotan, terus niatnya sih mau tak pakein karbu 34, cuman karena ada copotan ini di bengkel, ya udahlah aku nyoba gitu Bolo. Nah, ini ukurannya 38, ini yang pastinya KW ya Bolo. Cuman untuk rasanya walah enak banget Bolo. Ini tak setting di pilot jet ukuran 52, terus main jetnya di ukuran 170 ya Bolo. Untuk jarum aku cek nggak ada kodenya, nggak tahu ini yang punya sebelumnya pakai jarum apa, cuman tak lihat itu profilnya agak besar ya Bolo. Oke, coba tak gas ya biar kelihatan jarumnya ya. Waduh, nah ini aku nggak tahu pakai jarum apa ya tuh, tapi rasanya enak banget. Terus kemarin kan ini jarumnya tak taruh di tengah ya, klipnya malah RPM-nya nggak mau naik, cuma rong 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 gitu aja. Terus tak taruh di paling irit seperti sebelumnya yang aku dapat karbu ini di bengkel, juga di setelan yang paling atas ya. Cuman untuk PJMJ-nya jelas otomatis sudah tak ganti semua ya. Yang pertama aku dapat di bengkel itu jarumnya emang di setel di paling atas ya. Itu memang enak, padahal di bengkel itu ini copotan karbu RXS, bayangin RXS loh. Itu belum naik spek RX King, pakai karbu segede ini dan motornya tak cobain itu enak ya. Nah, karena ownernya minta di porting, dinaikin ke spek RX King. Terus karbu ini menurut mekaniku di RXS tersebut kurang begitu cocok ya. Mungkin kedepannya RXS tersebut mau pakai karbu ukuran 28 ya. Nah, ini mau tak beli niatnya. Oke ya, bahas karbu tapi cerita kemana-mana nggak apa-apa lah. Oke, karena karbu ini ukurannya 38, otomatis penyesuaian. Nah, sekarang kita merembet ke penyesuaiannya. Nah, di sini kita bisa lihat, mau jatuh HP-nya. Di sini kita bisa lihat untuk manifoldnya jelas ganti ya Bro. Setelah dibeli jangan lupa ya disesuaikan. Nih, untuk plastiknya yang dalam itu, yang di rumah membran itu udah digedein. Terus ininya juga udah diporting ulang, menyesuaikan pokoknya lah. Ini juga udah disesuaikan ini. Intinya biar flow-nya itu dapat gitu, nggak ada yang nabrak-nabrak di sini gitu.
Terus penyesuaian yang selanjutnya itu ini ya, ini selang wrist itu aku masih pakai bawaan standar Ninja RR ya, jadi panjang. Tapi aku balik terus yang nancep itu yang ini kan aslinya kan lurus terus belok dari sini lurus dulu, terus ini beloknya di luar ya, tapi aku balik jadinya kayak gini ya, jadinya ininya di dalam sini aku tata seperti itu biar simpel. Terus penataan yang selanjutnya itu ada pada ini ya, jadi aku dapatnya tuh lubang oli sampingnya itu di bawah, terus ini aku biarin standar, terus dilangsung aja ya lewat sini, set muter ke sini ya. Kalian kalau pengen lebih mudah tuh beli yang jalan buat masuk oli sampingnya tuh yang di atas ya, yang sebelah sini itu kan ada. Nah jadi dari bawah nih tinggal nyambung dikit ke sini ya, jadi lebih simpel. Kalau ini sih sebenarnya nyambung selangnya itu nggak tahu ya, antara yang ori yang bawah ini langsung disambung ke sini, tapi sayang aku mau ngelepas yang ini ya, jadi ini tak buat standar aja, cuma disambung selang muter ke sini ya. Oke, untuk penataannya seperti itu ya. Sebelumnya kan aku pakai PWK 30. Itu sangat berbeda sekali ya bolo. Dan berbeda dengan 4 tak ya. Kalau 4 tak kan harus halus banget. Udara yang masuk itu kan kalau 4 tak kan langsung ke ruang bakar ya, langsung ke atas piston. Jadi udara dari karburator untuk menuju ruang bakar itu harus halus. Sangat berbeda dengan 2 tak ya. 2 tak itu nggak perlu halus-halus amat ya bolo. Jadi ini pun nggak ada yang dimodif tuh dalamnya mau kayak sungai apa kayak apa tuh. Susah sih kelihatannya. Jadi dulu yang pernah lihat videoku kan ada itu yang bagian dalam itu Venturi, yang dalam itu yang bawah itu kan kayak sungai ya. Jadi kalau di 4 tak tuh kadang membuat ngeses ya. Jadi kalau udah ketemu settingannya nih misalnya nih, terus langsam, terus gas dikit mati ya, karena campuran bahan bakarnya itu ngendap di bawah sana ya bolo. Jadi itu bawahnya sini yang sebelah sana tuh diporting dikit. Nah bagian sininya nih, kalau 4 tak ya, ininya kan ada sungainya nih. Nah tuh kan, jadi kayak ada dindingnya. Kalau 4 tak sering banget ya pada dibuat sungai. Aku dulu juga kayak gitu. Tapi untuk 2 tak enggak polo, karena kalau untuk 2 tak itu masuk ke kerengkes dulu ya, dan di kerengkes itu jelas diputer lagi weng sama krek as, jadinya naiknya ke ruang bakar itu sudah lebih halus ya polo. Ya itu kalau hitungan untuk standar sih, cuman aku lihat-lihat di media tuh banyak yang kerengkesnya buat dimpel lah apalah biar lebih homogen katanya. Tapi kalau untuk standar harian, malam mingguan atau Jumat gaul atau Rabu gaul ya, kelas standar porting karbu KW sudah layak polo. Oke, apalagi ya yang mau dibahas ya. Intinya untuk settingan karbu PWK Airstrike 38 di Ninja porting itu sangat recommended sekali polo.
Kalau untuk settingan apa ya? Settingan. Kalau untuk konsumsi bahan bakar, nah aku kan senangnya yang apa ya? Mesin itu semaunya gitu. Mesinnya mau berapa tak kasih gitu. Biar apa 2 tak itu jangan sampai kepanasan mesinnya polo ya. Jadi 2 tak itu diusahakan dingin biar tidak ngejim gitu. Gimana caranya? Nah, contoh dari busi nih, busi kalian pakai busi dingin ya. Busi dingin itu maksudnya tuh dia tuh lebih apa ya? Putih-putihnya yang dalam itu lebih pendek. Jadinya derajatnya sama, tapi putih-putihnya itu yang dalam lebih pendek. Jadi kan low kompresi. Terus kalau businya yang dalam itu lebih pendek, otomatis kan yang kayak gini bengkoknya itu lebih pendek. Jadi itu mengantisipasi tabrakan antara pentol businya itu yang kayak gini tuh sama piston gitu. Jadi selain low kompresi, businya itu katanya ya cepat melepas panas. Terus yang nekuk kayak gini biar nggak kena piston ya, apalagi yang udah papasan gitu kan, yang udah di apa, yang udah dipapas headnya itu kan jaraknya lebih dekat ke piston ya. Nah itu hati-hati ya. Terus biar mesinnya dingin lagi, settingan oli nih yang di sebelah sini. Settingan oli itu kan kalau anak-anak ninja pasti tahu lah. Itu yang kalau digaspol kan garisnya kan sama itulah. Diusahakan garisnya itu yang kalau digaspol tuh lebih turun lagi ya. Set lebih turun dari garis. Terus oli yang bagus ya minimal Idemitsu lah. Tapi tetap di tangki dicampurin. Misalnya nih mau ongkean ya atau herekan gitu, di tangki dicampurin oli ya, A747 atau Moto 800 atau apalah gitu, oli yang bagus. Nah terus misalnya nggak Idemitsu ya naik lagi ke Moto 510 ya. Kalau aku sih pakainya Moto 510, rekomendasiku itu sih udah cukup sih. Itu sekali lagi buat mesin dingin. Terus karbu, ini karbu, jangan sekali-kali nyeting 2 tak kok maunya sok-sokan nih irit kenceng. Alah, kalian kalau udah ngalamin yang namanya nge-gym itu bakalan nyesel. Apalagi kalau orang yang main ninja itu ya, jangan sekali-kali irit. Udahlah, percaya aja. Boros bertenaga itu lebih baik daripada irit yang bertenaga. Irit yang bertenaga itu belum tentu ketahanannya itu sama dengan yang boros tapi bertenaga gitu loh. Paham nggak maksudku? Apalagi kalian pakai motor buat setiap Jumat gaul, Rabu gaul, atau malam Minggu gaul itu dipakai ya. Jadi yang namanya mesin itu ya mintanya kayak gimana ya dikasih gitu loh. Kecuali mesin kalian sampai kayak gini nih, nyeting ninja kan dari boros dulu ya. Mesin ninja digebar tuh sampai sampai nggak bisa naik. Nah itu baru iritin gitu. Rumusnya sih kayak gitu ya, kata mekanik kayak gitu. Soalnya kalau nyeting ninja dari irit ke boros itu mesinnya keburu panas. Kalau kalian nyeting karbu settingan basah ke irit, nah itu mesinnya kan nggak terlalu panas. Jadi kalian pakailah settingan yang boros tapi bertenaga. Itu jauh lebih dingin di mesinnya. Busi dingin, olinya bagus, terus karbunya settingan basah tapi bertenaga. Ninja itu nggak bakalannya terlalu basah terus RPM-nya mau naik, itu nggak mungkin ya, pasti nggak mau naik. Kalau terlalu basah banget pasti gitu. Jadi ya semintanya mesin aja kayak gimana. Terus oh ya untuk oli ya, oli tadi minimal Idemitsu. Terus menurutku ya, meskipun aku belum pernah pakai tapi teman-teman ada yang pakai dan
bagus gitu loh. Terus kata sesepuh ninja di sini juga zaman dulu pakainya oli Idemitsu semua, pakainya edan-edanan juga bagus, nggak ada yang ngejim. Dan untuk kualitas oli sekarang dan dulu tapi aku nggak tahu ya. Ya kemungkinan sih sama aja, cuman ya yaitu minimal Idemitsu. Motul 510 lebih baik, atau yang lebih bagus lagi ada dua ya, kayak yang Ippon Strawberry itu kan Ippon Strawberry itu lebih mahal daripada Motul 510. Tapi menurut channel-channel yang lain setelah dibaca-baca itu ya lebih bagus Motul ya, meskipun lebih mahal Ippon Strawberry ya. Itu aku kata channelnya Bojan Imom. Kalian lihat aja, itu senior itu ya, senior yang lebih tahu itu review-review ya, tentang review-review dia lebih tahu. Tapi kalau untuk prakteknya ke mesin itu ya kurang paham sih selama ini sih. Yang aku tahu entah itu Ippon Strawberry, entah itu Motul, aman-aman aja lur. Itu kan kalau yang dibaca di sosial media itu kan deskripsi melalui tabel ya. Ya terserah kalian mau pakai apa ya, sama-sama bagus menurutku. Kalau ke atasnya lagi ada Ippon apa itu ya, Ippon Samurai apa itu, Ippon 2000 ya. Ya pokoknya yang bukan Strawberry lah. Nah itu ke atasnya lagi itu lebih bagus lagi. Jangan bahas yang Ippon yang apa itu, yang sekelasnya Ippon 800, yang sekelasnya Motul 800 apa ya itu, Ippon Stroke 2R apa ya. Nah itu beda lagi ya, itu nggak bisa ditaruh di sini ya, karena itu kental, itu nggak bisa taruh di sini. Bisanya untuk campuran di tangki ya, mungkin itu oli buat balap jadi dicampurnya di tangki aja. Ya mungkin ada sih mekanik sekarang yang ngeyel dipakai di situ ya, mungkin ada dengan perubahan settingan oli di sini ya. Tapi menurutku ya resiko lah, soalnya kan kalau oli terlalu kental terus pompa olinya di sini susah mompanya misalnya ya, terus susah masuk ke dalam gitu kan ya. Mungkin ya aku sih, itu cuma pendapat pribadiku ya. Tapi lebih baik patuhilah apa yang tertera di botol gitu loh. Terus kalian jangan beli oli yang palsu-palsu itulah, hindari oli palsu ya. Oke udah ya tadi ya. Jadi pembahasan kali ini tentang settingan karbu BWK Airstrike 38 bagus meskipun KW. Tak ulangin lagi dengan settingan pilojet 52, mindjet 170, dan jarum nggak tahu aku apa ya, tapi sengertiku jarumnya itu cukup gede, jadi nggak terlalu tirus banget. Itu pun awal masang belum terlalu dirapiin, masih ada yang nabrak-nabrak. Terus ini berembun, tak kira keborosan ya, tapi ternyata itu ya setelah diporting dirapiin lagi tanpa perubahan PJMJ, ternyata ini udah nggak ngembun. Tapi kenapa aku tahu ini settingannya udah boros, karena waktu tak gas itu udah ngereng reng 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 kayak gitu di RPM tengah ya, bawahnya basah reng 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 reng. Nah tapi kalau digas sentak itu ring ring mau jerit. Atasnya juga ada perpetnya, berarti kan udah basah gitu polo. Karbu ya. Terus tadi gimana caranya biar mesin 2 tak itu dingin, itu udah tak jelasin, dari busi, oli, dan settingan karbu. Terus settingan oli sampingnya di sini. Yang masih takut ya, yang udah nyaman Ninja ya biasanya ya, orang-orang tuh udah nyaman di karbu yang ukurannya 30 atau 28. Tapi percayalah polo, percayalah, ini 38 itu buset, tenaga bawahnya dapet, tenaga atasnya buset, RPM-nya itu bisa jeritnya mantep banget polo. Itu dengan membran standar ya. Mungkin beda lagi dengan membran yang buatan apa gimana ya, buatan. Maksudnya yang lidahnya udah diganti KX atau besinya ya, yang ini
tadi aku juga nyeting ya. Ini copotan punyaku yang baru ya. Itu kemarin aku masih pakai ini, enak banget, standar ting-tingnya. Membrannya juga harus sehat, ini kebetulan membranku baru. Gitu polo. Jadi barusan ini aku sebenarnya nyeting membran. Ininya tak ganti yang di bengkel ya. Jadi tadi aku males bongkar di bengkel, aku minta Mas Agus ya, mekanik kebanggaan kita untuk nyetingin ini biar lebih ngebuka, enaknya seberapa, disettingin pakai membran yang lain. Terus ini besi penahannya tak bawa pulang, tak pasang lah. Ini udah tak pasang polo. Jadi aku menceritakan tadi itu dengan settingan membran yang kemarin. Nah, insya Allah sih dengan settingan membran yang baru ini yang terpasang lebih baik ya. Soalnya ininya udah disetting lebih longgar, lebih buka. Jadi kan membrannya bukanya lebih luas gitu polo. Nah, ini penampakan yang sudah terpasang ya. PWK Airstrike 38 di Ninja RR. Untuk wrist ya, ini aku tak taruh di sini ya. Ini pakai Novadas ya, kalau mungkin ada yang belum tahu, ini pakai Novadas. Terus aku belokin, terus ininya kan selangnya ini lebih gede, terus yang dalam itu dimasukin selang yang lebih kecil, terus ininya baru dimasukin. Nah, jadinya itu kenceng ya, meskipun nggak perlu diklem. Lah kalau ini harus diklem ya supaya kuat. Ini tak taruh di sini. Untuk RPM nih, RPM kepasang ya. RPM kepasang dengan baik tuh. Nah, RPM terpasang dengan baik, kenceng ya. Bahkan masih ada ruang lebih ya untuk RPM. Soalnya ini mau tak mentok sama ini ya. Nih, jalur kabelnya set mentok sini. Nah, itu RPM-nya malah masih agak longgar ya. Jadi RPM masih tetap terpasang dengan catatan karbunya itu agak miring, tapi nggak apa-apa. Nih, kalau dari samping kayak gini, karbunya agak ndangak ya bro. Set. Tapi nggak apa-apa ya, ini nggak banjir, aman-aman aja bro. Nah, ini penampakan dari sebelah kiri ya. Nah, kalau ini memang tak potong dikit ya. Aku modifikasi ini tampokannya biar kabelnya itu nggak terlalu naik kayak gini. Ini jalur bahan bakar ya. Nih, ini dari sebelah kiri polo. Ini selang nafas itu ya, selang hawa mesin tuh. Hehehe, seperti itu polo penataan karbu PWK 38 di Ninja RR. Nih, miring ya. Tadi kepencet malah mati HP-nya. Nah, ini agak miring seperti ini ya, tapi nggak apa-apa polo. Oke, seperti itu saja video kali ini polo. Terima kasih yang udah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian polo yang mau pasang karbu PWK 38, 35, 40. Aku nggak tahu ya enak apa enggak kalau udah 40 tanpa kelistrikan di otak-atik ya. Ini kelistrikan standar 38 masih oke. Tapi jangan ragu lah kalian kalau mau main Ninja itu karbu gede enak banget bolo. Konsumsi bahan bakar ya kalau dipakai buat harian itu nggak terlalu kerasa sih. Cuman kalau kalian buat ongkean atau herekan itu kan jelas open caps dan gaspol ya, jelas kerasa di situ. Cuman untuk larinya sih sebanding sama
bahan bakar yang dikeluarkan Polo. Ini aku sambil cek-cek lagi ada yang nyangkut enggak, tapi sepertinya udah aman Polo. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.